RI, kemudian juga Harrison Moko Dompis, yakni Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN, dan juga akan bergabung bersama kami Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri periode 2008-2009. Namun yang baru bergabung bersama kami yakni sudah ada Pariono. Saya akan ke Pariono terlebih dahulu kalau begitu. Pariono, selamat malam. Pariono, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semua pemirsa di Berita Satu. Baik. Pak Aryono, selaku mitra dari Kementerian ATR BPN, bagaimana Anda selaku Komisi 4 melihat kasus ini dalam konteks tata kelola pertanahan maksud kami di daerah? Apakah menurut Anda ini ada oknum aparatur desa juga yang diduga memalsukan dokumen sertifikat pertanahan, Pak Aryono? Iya, Mbak. Jadi saya anggota Komisi 4 dari fraksi PKS yang dalam hal ini mitranya Kementerian Kelautan, Mbak, bukan ATR BPN. Oke. Jadi dikoreksi saya, ya, Pak? Ya betul, membawahi dan bermitra kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik. Berkaitan dengan pagar laut yang terutama di Tangerang, kita masih concern dan Komisi 4 masih fokus ya untuk kemudian melakukan pengawasan sebagai amanat konstitusi. Baik. Sampai kemudian kasus pagar laut ini bisa terang benderang seperti itu, Mbak. Ya, Pak Aryono, kalau tanggapan Anda terkait dengan penahanan dari Kades Kohot begitu bersama dengan 3 tersangka lainnya yang sudah ditahan, kita tahu sepertinya kalau dari pihak-pihak yang ditahan saat ini bukan pelaku utama, bukan dalangnya begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat ini dari pihak DPR, Pak Aryono? Ya, pertama ini menjawab penasaran publik ya, sebenarnya siapa yang kemudian berperan dalam terbitnya sertifikat hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan ya. Dari level yang paling bawah yaitu Kepala Desa Kohot beserta dengan aparatnya dan penerima kuasa yang tadi sudah disebutkan. Tentu secara administratif mungkin teman-teman di Bareskrim sudah melakukan kerjanya secara profesional dengan temuan adanya pemalsuan dokumen. Nah, ini mungkin ranahnya teman-teman di APH ya, dan kemudian sudah mentersangkakan dan kemudian sudah menahan. Yang jelas-jelas mereka melakukan maladministrasi ya. Kita dukung, kita minta untuk kemudian sebagaimana janjinya tadi itu dituntaskan bukan hanya kepada administrator pada level yang paling rendah yaitu di kepala desa ya. Kan tidak mungkin kemudian ya kepala desa ini ya terbitnya sertifikat dan kemudian di atas laut dan kemudian ada pagar laut. Nah, ini kan kita bukan hanya sertifikatnya tetapi di KKP di Komisi 4 adalah siapa dalang di balik pembangunan pagar ini, dan kemudian ya ini yang harus diungkap, dan kemudian teman-teman di KKP ya, apakah kemudian juga di teman-teman ATR BTN itu menyampaikan kepada publik, oh pagar laut ini punyanya si A, si B. Bagaimana kemudian pagar laut yang ada di Bekasi ini sudah ada yang mengakui dan kemudian dibongkar dan kemudian mereka menyatakan diri bertanggung jawab terhadap pagar laut yang ada di Bekasi. Yang di Tangerang sampai sekarang kita belum mendengar, dan itu memang sudah kita amanatkan kepada KKP untuk kemudian menyampaikan kepada Komisi 4. Insya Allah hari Minggu ini kita akan raker dengan KKP yang minta untuk kemudian kasus-kasus yang sudah ada ini kemudian diungkapkan. Seperti itu, Mbak.
Oke, baik, setidaknya ini merupakan langkah awal begitu ya, meskipun dari pelaku utama ataupun otak di balik pembakaran laut ini baik individu maupun kelompok yang mungkin memerintahkan, mendanai begitu ataupun memiliki kepentingan yang jauh lebih besar, ini belum tersentuh oleh proses hukum. Setidaknya ini merupakan langkah awal yang sudah ditanggapi dengan konkret. Kalau begitu saya juga ingin ke Pak Susno Duaji yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Pak Susno Duaji, bagaimana kemudian menurut Anda untuk fokus awal penyidikan saat ini masih terkait dengan administrasi tanah ya, karena fokusnya mungkin terkait dengan aspek legalitas dari kepemilikan tanah. Apakah terkait dengan pemalsuan dokumen tahapannya ini karena memang lebih mudah dibuktikan begitu, sementara untuk aspek pidana yang lainnya, pemagaran laut terkait dengan pelanggaran tata ruangnya ini masih membutuhkan penyelidikan yang jauh lebih mendalam. Menurut Anda, mengapa kemudian dari bukan pelaku utamanya dulu yang sudah ditetapkan ataupun ditahan, Pak Susno Duaji? Jadi penyidikan dari pihak Polri itu sudah benar ya, menggunakan teori makan bubur. Ya, teori makan bubur itu mulai dari pinggir, yaitu tetapi dia menentukan. Karena tanpa kepala desa ini, maka sertifikat itu tidak bisa terbit. Yang membuat sertifikat itu bisa terbit karena adanya alas hak berupa liter C, berupa keterangan tidak bermasalah, berupa keterangan pemilik, berupa KTP dan lain-lain, dan itu semua palsu dan dipalsukan. Maka kenalah si kepala desa. Setelah kena kepala desa, dia mengatakan saya korban, ada yang menyuruh. Nah, maka itu nanti yang akan dikejar oleh Polri. Nah, kemudian setelah itu tentunya kepala desa ini bukan pemain tunggal ya. Ada orang ATR BPN, ada juga orang Pemda, ada juga level atas, dan ada juga pembeli sertifikat itu. Kan sertifikat itu udah jelas pemiliknya, tidak bisa dipungkiri lagi karena tertulis hitam di atas putih di dalam dokumen, walaupun dokumen sertifikat itu nanti akan menjadi palsu dia, yaitu pemiliknya anak perusahaannya Agung Sedayu sama anak perusahaannya milik grupnya Salim ya. Kemudian ada beberapa atas nama pribadi. Nah, itu harus diusut. Mengapa sampai ke sana? Setidak-tidaknya mereka adalah penada. Di luar setidak-tidaknya mereka pasti bisa menjadi pendana. Di luar daripada itu mereka bisa jadi justru yang dalangnya, yang ngemeng-ngemengi. Nah, maka itu akan ketemu pelaku utamanya. Nah, untuk tindak pidananya apa? Nah, tindak pidana penadahan bisa, tindak pidana suap bisa, tindak pidana korupsi bisa. Untuk yang di atas tadi, untuk pemilik itu. Nah, harus sampai ke sana. Kalau tidak sampai ke sana, maka rakyat akan bertanya. Ini seolah-olah kepala desa dikorbankan. Dan ingat, kepala desa bukan satu ini. Ada berapa belas kepala desa itu? Harus semua sama. Nah, kemudian di luar daripada itu, saya sependapat Pak Riono akan mengejar KKP. KKP ini ada apa? Dia bungkam. Masa lebih dari sebulan orang mau bongkar pagar, Angkatan Laut membongkar pagar, dia melarang. Kemudian katanya untuk penyidikan. Sekarang sudah disidik sekian hari, boro-boro menentukan tersangkanya. Apa tindak lanjut penyidiknya? Nelayan sudah tahu itu pemilik pagar laut, KKP belum tahu sampai hari ini. Nah, ini menteri macam apa ini? Oke, baik. Karena tentu ini mengingat skala pemalsuan dokumen yang dilakukan begitu ya, dan fakta bahwa ada 263 SHGB yang sudah berhasil diterbitkan. Benar begitu bahwa tentunya ini melibatkan banyak pihak ya, termasuk mungkin dari aparat desa, pejabat kantor pertanahan, hingga kemungkinan adanya pengaruh dari aktor yang ini lebih besar. Kalau begitu saya ingin ke Pak Harrison terlebih dahulu. Pak Harrison, yang menjadi pertanyaan penting juga Pak Harrison yang masih menggantung hingga saat ini, sebetulnya siapa yang memerintahkan pembakaran laut ini yang betul-betul memang ini menjadi dalang ataupun otaknya? Apakah dari Kementerian ATR BPN sebetulnya ini sudah mengantongi dari identitas tersebut, Pak Harrison? Kita pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Susno. Pak Harrison, selamat sore. Jumpa lagi. Siap Bapak. Terima kasih kembali diundang di acara ini. Pertama-tama kita ingin mengapresiasi, sebelum saya komentar ya, kita mau mengapresiasi dulu teman-teman Bareskrim yang sudah selangkah lebih maju lagi membuka supaya permasalahan ini terang benderang. Tentu kami dari kementerian itu kan ranahnya administratif, memang melakukan sanksi-sanksi internal. Tetapi apakah proses ini akan berlanjut sesuai dengan apa yang tadi kita dengarkan sama-sama? Ini adalah ranah kewenangan teman-teman di Bareskrim, aparat penegak hukum.
Sehingga kita hargai dan kita kooperatif, dan kalau kita bisa membantu apapun yang dibutuhkan pasti kita support. Itu langkah yang dilakukan ATR BPN. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana ya sebenarnya BPN itu kan tidak ada urusan sama pagarnya gitu. Itu pagar itu bukan kerjaan kami. Kami dikomentari oleh publik apakah betul ada sertifikat di atas air. Dan setelah dilakukan pengecekan, di awal-awal Pak Menteri melakukan pengecekan, memang ada. Dan setelah ditemukan ada, dilakukan pembatalan. Proses pembatalan itu masih bergulir sampai hari ini. Masih bergulir. Sekarang ada 209 dan kemudian masih ada lagi 13 yang sedang dilihat. Dan saya yakin itu akan terus diupdate. Dalam minggu-minggu ini akan terus diupdate. Internalnya juga sudah dilakukan. 6 pegawai kita, 1 sudah pensiun, 6 diberhentikan. Jadi ini kan memang proses yang memang menjadi kewenangan ATR BPN. Kita tentu ingin berharap seperti yang dalam kesempatan sebelumnya juga dengan Pak Susno saya sempat menyampaikan ini, jika semua melakukan tupoksi masing-masing ini, melakukan penelitian masing-masing dan mengungkapkan seterang-terangnya kepada publik apa hasil temuan dan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing, tentu masyarakat akan lebih merespon dengan positif. Saya rasa itu yang dilakukan BPN sampai saat ini masih bergulir terus. Kita akan update lagi beberapa saat ke depan kalau semua proses ini sudah berakhir. Oke, saya ingin tanggapannya ke Pak Riono. Pak Riono, kalau begitu apa yang dinyatakan oleh Pak Harrison begitu, apakah kasus ini sebetulnya menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan pemerintah terhadap penerbitan sertifikat tanah menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Harrison dari ATR BPN, tentu kita juga mengapresiasi ya langkah pencabutan dan pembatalan terhadap sertifikat di atas laut yang dilakukan. Dan tadi saya mendengar langsung masih akan bergulir ya berkaitan dengan masalah sertifikat yang ada di sana. Ini mungkin yang menurut kami bisa dipercepat seperti itu ya. Artinya sertifikat-sertifikat yang diduga ya, sekali lagi yang diduga berdasarkan dokumen palsu dan kemudian juga tidak didapatkan dengan cara-cara yang benar, itu tidak usah ragu-ragu, siapapun pemiliknya batalkan. Ya, ini yang mungkin akan memberikan rasa percaya kepada ATR BPN dalam rangka ikut ya membuat terang benderangnya berkaitan dengan sertifikat apakah hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik. Yang lebih parah memang sertifikat hak milik ya, derajatnya sertifikat hak milik ini sudah penguasaan dan sifatnya itu sangat private seperti itu. Sehingga kami di Komisi 4 ya melalui teman-teman di Komisi 4 sampai sekarang masih terus memantau dan memastikan ya, sekali lagi karena ATR BPN memang benar tidak berkaitan dengan masalah pagernya ya, pager ini adalah urusannya teman-teman di KKP ya, sehingga nanti kita berharap ada ya press conference ya, siapa sebenarnya pemilik dan yang menyuruh melakukan pemagaran laut yang ternyata tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ya, aparat bisa menindaklanjuti dan sekaligus menjawab keresahan publik terkait dengan masalah pagar laut ini. DPR tidak diam, DPR masih memantau sampai sekarang. Ya, dan itu menjadi salah satu atensi besar dari Komisi 4. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pihak DPR saat ini masih memantau. Pak Susno, kalau melihat kasus pemagaran laut ini kan tadi juga Anda sampaikan bahwa ada keterlibatan dari pihak mungkin yang jauh lebih besar begitu ya, jauh lebih kuat. Jika betul Pak Susno demikian, perlukah kemudian dari pihak aparat penegak hukum ini tentunya memiliki keberanian lebih untuk menindak mereka? Bagaimana caranya menyampaikan kepada publik bahwa memang hukum ini tidak tumpul ke atas sementara tajam ke bawah begitu Pak Susno? Baik, bekerjalah sesuai tupoksinya. Tirulah ATR BPN di bawah Pak Nusron, kementeriannya Pak Harrison ini. Bagus sekali. Dia yang sudah membuka, dia yang sudah mengumumkan sekian sertifikat HGB atas nama PT ini, sekian atas nama PT ini milik ini, kemudian sekian atas nama pribadi, kemudian dia langsung berbuat ke internal. Dia kan bukan penegak hukum ya, tapi administratif langsung dipecat. Ada apa? Ini sudah bagus sekali. Dia telah memberikan umpan kepada kementerian yang lain gitu, termasuk aparat penegak hukum. Jadi kalau aparat penegak hukum berani, ya tentunya berani karena benar ya, seperti ATR BPN.
aman negeri ini, tenang gitu. Nah, polisi sekarang sudah mulai berani gitu. Cat maju polisi, sudah tangkap ini, teori makan bubur, nantinya akan sampai ke atas. Nah, kita harap yang menjadi heboh gegel duel ini adalah KKP. Nah, kita mohon dengan Komisi 4, Pak Rioro, Menteri KKP ini menteri apa ini? Ya, hanya ngurus masalah pagarnya aja dia nggak tahu gitu. Nah, kemudian orang mau bongkar pagar dia melarang gitu. Alasannya barang bukti 30, sekian kilometer, barang bukti itu cukup satu bambu aja gitu. Nah, mana gitu ngumumkan siapa pemiliknya aja belum gitu. Nah, mestinya ATR itu dia mengumumkan, udah tahu karena di sertifikat ternama ini kok, sertifikat ternama ini. Nah, masih mau dipungkiri oleh KKP. Nah, ini KKP ini harus ditegur oleh Komisi 4 Wakil Rakyat ini. Silakan Pak. Bila perlu usulkan sama Presiden ganti itu menteri ya. Ganti menteri. Banyak yang mau jadi menteri, bukan kita tapi ya. Iya, Pak Susno. Buat apa menteri kayak gitu? Ya. Baik, itu catatannya dari Pak Susno. Tapi kalau kita melihat lebih luas begitu ya, kasus ini sebetulnya menunjukkan bahwa dari ratusan SHGB yang bisa terbit, kemudian juga dari dokumen yang diduga ini palsu, apa yang kemudian bisa kita pelajari Pak Susno dari modus ini? Apakah pada saat Anda menjabat, Anda sering menemukan kerap juga hal-hal seperti ini merupakan pola umum dan juga mafia pertanahan atau seperti apa sebetulnya Pak Susno? Ini mafia pertanahan yang luar biasa gitu, memagari laut. Ada aja kan baru terakhir ini ya. Sebelumnya enggak. Sebenarnya kalau mereka mau, nimbun laut itu tidak dilarang. Ada prosedurnya, reklamasi. Tetapi kalau mengatakan laut itu milik saya tinggal nimbun, sawah saya yang tenggelam, air saya yang tenggelam, ya Kementerian ATR BPN kan nggak bodoh, dia punya alat, dia bisa kerja sama dengan satelit, dia bisa nanya sini nanya sana, itu bohong gitu. Buktinya kepala desa bohong gitu. Oke lah, sepanjang aparat itu belum terkena minyak, ya berani kayak Pak Menteri ATR, Kementerian ATR nggak ada masalah ini. Kita ini dipermalukan gitu ya, masa 30 kilometer, ada lagi di Bekasi, ada lagi di mana? Angkatan laut nggak tahu, pol air nggak tahu, kemudian ya udah malu saya gitu. Tapi untunglah dibuka, ya, saya bersyukur ya Kementerian ATR ini yang membuka ini pertama. Betul ada sertifikat katanya gini ya harus gitu. Dan kalau ada kekeliruannya harus kayak Pak Menteri Nusron. Ini oke lah, ini ada kekeliruan kita kekeliruan kita perbaiki. Nah, tapi yang kada keliru itu nantinya keliru bahwa itu betul-betul darat ya. Tapi kalaupun darat itu ternyata alas haknya tidak benar untuk menerbitkan sertifikat hasil penyidikan, tentunya Pak Nusron akan membatalkan itu juga gitu. Oke lah, salut untuk Kementerian ATR maju terus. Baik, kalau itu saya ingin tanggapannya Pak Harison. Tadi disampaikan oleh Pak Susno, ini kita dipermalukan Pak Harison. Apakah kemudian dari sistem pengamanan administrasi pertanahan kita ini sebetulnya memang belum cukup kuat sehingga ada seperti yang terjadi potensi pemalsuan dokumen? Ya, pertama-tama tentu kita yang disampaikan Pak Susno tadi itu adalah sebuah apresiasi, sekaligus sebenarnya beliau sedang melakukan suntikan kepada kami untuk melakukan ini secara konsisten. Nah, ATR BPN itu kan punya aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat, Bumi ATR. Bapak dan Ibu bisa masuk, bisa lihat dimanapun di seluruh Indonesia. Kalau ada yang seperti ini, itu langsung pertama kali yang bisa dikoreksi adalah ATR BPN. Itu silakan dilakukan. Tetapi dalam proses penerbitan sertifikatnya, memang kita harus sama-sama tahu, tidak ada sertifikat yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba muncul, tidak ada. Itu sebuah proses. Sebuah proses yang didasari pada dua masa penguasaan fisik. Jadi kalau kita punya tanah ya kita harus kuasai kan gitu ya. Kemudian tanahnya di mana? Tadi Pak Susno sudah bilang betul, bukan tidak bisa memiliki sertifikat di atas air, tapi air yang sudah direklamasi kan, sehingga bisa terbit HPL di atasnya, kemudian ada HGB di atas HPL atau hak milik di atas HPL. It's okay, karena undang-undang sebenarnya terbuka saja untuk itu, sepanjang itu dilaksanakan secara proper, secara hukumnya terpenuhi, aturannya terpenuhi. Nah, ke depan kita pembelajaran ini menjadi sebuah masukan yang sangat baik buat BPN, dan semua kalangan telah memberikan perhatian yang sangat-sangat besar, sehingga bagi kami ini bukan saja menjadi sebuah energi untuk melakukan perbaikan tata kelola pendaftaran tanah,
tapi kami semakin mengetahui kira-kira seperti apa ke depan di dalam rangka melakukan mitigasi awal. Mitigasi awal ini kan pengukuran kan harus ke lapangan. Ya, kalau ke lapangan ketemu air bagaimana kira-kira? Kalau ketemu darat bagaimana? Kalau ketemu mangrove bagaimana? Itu undang-undangnya ada semua. Jadi kita tinggal mengikuti saja ketentuan. Dan ini poinnya adalah aparat ATR BPN atau bahkan aparat pemerintah di kantor manapun yang melayani masyarakat hari ini ya memang harus berpegang kepada ketentuan aturan. Itu yang akan dilakukan oleh kami mulai dari sekarang dan seterusnya. Tapi bukan berarti kami kemudian merasa setelah ini tidak akan lagi ada kesalahan. Itulah masyarakat bisa melakukan kritik dan masukan, termasuk melalui wakil-wakil di DPR yang diwakili oleh Pak Riono. Dan kalau kami di Komisi 2 ya Pak Riono ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu dari kami, Pak. Oke, Pak Susno, saya ingin tanggapannya Pak Susno kalau melihat dari pihak yang sudah ditahan saat ini merupakan dari aparat desa begitu ya. Apakah Anda juga menilai bahwa memang pengawasan dari sisi aparatur desa ini sebetulnya ini juga memang cukup kurang begitu ya, cukup lemah. Di samping itu dari ATR BPN yang memang kita tahu bahwa sistem ini bisa kita bilang kebobolan begitu. Mulai dari ATR BPN. ATR BPN tidak kebobolan ya. Kita rakyat yang terlambat mengoreksi. Dia sudah membuka suatu aplikasi namanya Bumi ya. Siapapun bisa mengaplikasi. Itu bagus sekali. Nah, kementerian lain kita atau badan-badan atau institusi lembaga negara lain hendaknya menggunakan IT seperti itu. Tetapi tidak semua kan ditangani oleh kementerian. Ada yang ditangani, ini saya yakin sertifikat HGB dan hak milik di atas laut ini yang menerbitkannya tidak sampai ke kementerian. Ini oleh aparat yang berada di bawah gitu. Jutaan sertifikat itu terbit setahun ya, tentunya tidak mungkin akan dilihat oleh ATR. Tapi upaya mereka sudah luar biasa. Satu, kemudian reaksi mereka sudah luar biasa. Begitu kejadian, mereka langsung bereaksi, meneliti. Bahkan yang tidak dilaporkan pun di Bekasi, di Sidoarjo, dan di Indonesia lainnya dicek oleh ATR BPN. Nah, kalau semua kementerian, semua lembaga negara seperti ini langsung berani menindak bawahannya, berani mengungkap apa yang salah, berani membatalkan, baik republik ini. Tapi kan kita lihat sekarang ini kan aparat penegak hukum, ya aparat saya ya, tidak berani langsung begitu. Nah setelah padahal sudah ada backup politik, backup presiden, backup politik dari DPR, kemudian backup dari rakyat, baru maju gitu setapak demi setapak. Tapi alhamdulillah diumpannya oleh ATR BPN maju. Saya harap nggak usah takut baris krim gitu, jangan takut gitu. Kalau ada yang sudah kena lumpur dikit ya bukan Anda yang kena lumpur, silakanlah yang kena lumpur ya masuklah ke lumpur. Ungkaplah inilah untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Lihatlah betapa sekarang tingkat kepercayaan masyarakat kepada ATR BPN meningkat luar biasa gitu. Yang dulu dikatakan bahwa ATR BPN adalah mafia tanah, tapi sekarang dengan beraninya Kementerian APR BPN mengungkap ini, ternyata tidak, dia bukan mafia tanah. Kalau ada pun itu oknumnya. Ternyata bersih, berani, bagus. Kita berharap ini contoh yang baik, pelajaran yang baik untuk aparat-aparat, bahwa contohlah, beranilah menegakkan tupoksinya, insya Allah negara ini baik gitu. Dan kita percayakan DPR kita yang akan ngawasi gitu. Nah kita minta nanti katanya Pak Riono akan RDP gitu dengan Kementerian KKP. Udahlah, sampaikan aja kepada Pak Presiden, kan wakil rakyat Bapak, jangan takut Bapak. Ganti aja menteri itu. Oke, baik, kalau begitu saya ingin ke Pak Riono. Pak Riono, untuk kemudian apa nih catatan dari Komisi 4 terkait dengan kasus ini? Apa saja yang kemudian harus dievaluasi Pak Riono? Iya, pertama perkembangan sampai saat ini ya, mungkin kita juga walaupun bukan mitra kami, teman-teman ATR BPN tentu akan bekerja semaksimal mungkin dan kami apresiasi, mudah-mudahan bisa sedetail-detailnya berkaitan dengan penelitian, pengecekan SHG ataupun juga SHM yang memang secara aturan ini tidak sesuai, maka pembatalan itu bisa dilakukan.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan kawan-kawan kita di KKP ya Pak Susno, raker kita terakhir dengan Menteri, kawan-kawan di KKP melalui PSDKP ya kami melihat secara teknis kewenangan mereka di tanggal 8 kami ungkap ya kemudian menjadi viral. Tanggal 9 mereka sudah melakukan penyegelan sebenarnya. Nah ini juga langkah tepat juga sebenarnya. Hanya ini memang secara administratif dan sekaligus juga pasca tanggal 22 Januari, ya ini sudah sebulan lebih, kami raker dengan Kementerian KKP belum melakukan laporan kembali. Ya, kami dalam minggu ini ya insya Allah akan melakukan rapat kerja dengan Menteri. Ya, mudah-mudahan teman-teman KKP setahu kami juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, barangkali ini nanti akan disampaikan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan sampai sejauh mana. Dan prinsipnya kami bekerja secara konstitusi. Teman-teman di ATR BTN, teman-teman di KKP, saya minta untuk juga bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya sesuai dengan hak dan kewenangannya, sehingga semuanya seperti yang disampaikan oleh Pak Susno, kita bisa beriringan berjalan gitu, sehingga insya Allah mudah-mudahan akan terang ya dan minimal ya nanti apakah KKP sama ATR BTN bersama mengumumkan sebenarnya siapa inisiator berkaitan dengan pemagaran laut. Walaupun mungkin satu dengan yang lain saling ini ya tupoksinya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya kami akan tetap mendorong dan sekaligus juga memantau sejauh mana perkembangannya. Seperti itu, Pak Susno. Terakhir. Kalau masalah menteri nanti biar diawasi Pak Prabowo nanti. Iya, ganti aja lah Pak. Waduh, oke baik. Kalau begitu terakhir ke Pak Harrison. Pak Harrison, bagaimana kemudian penegakan hukum dan juga reformasi dari ATR BPN yang mungkin ini akan lanjut mendorong pengungkapan untuk aktor utamanya, apa saja yang akan dilakukan dari ATR BPN? Ya, kalau BPN itu ditanyakan aktor utama itu kan ngelihat sertifikat, kita nggak ngerti kan aktor utama segala macam. Kita lihat yang punya sertifikat itu siapa namanya, kan letaknya di mana, bener ndak sertifikat ini. Kalau bener ya sudah, kalau ndak dibatalkan kan gitu. Apalagi kan kita itu memiliki kewenangan asasnya contrarius actus. Kalau masih 5 tahun kita bisa batalkan kalau itu memang prosedurnya tidak benar, dan itu yang digunakan oleh Pak Nusron dalam kesempatan ini. Nah, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Susno maupun Pak Riono, kalau semuanya bekerja dengan proper sesuai tupoksi masing-masing, saya rasa ini bisa lebih terang benderang. Karena BPN tidak bisa mengomentari yang bukan ranah BPN, kan begitu ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke, tapi kita mengapresiasi semuanya. Teman-teman Bareskrim sudah hari ini kita mengamati betul apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Riono juga terkait dengan teman-teman kementerian lain, kita juga apresiasi. Yang jelas ini jurinya kan masyarakat ya Pak Susno ya Pak. Iya. Jurinya masyarakat ini, jadi Saya udah jadi masyarakat ini. Iya, dan teman-teman media tentu saja ya. Jadi kita harapkan ini juga membantu proses ini dapat dibuka seterang mungkin. Begitu mungkin dari saya. Baik, tentu publik juga berharap begitu agar kasus ini diusut tuntas, terutama karena menyangkut tata kelola tanah ya, yang kita tahu ini selalu menjadi isu sensitif di banyak daerah di Indonesia. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sekalian, Pak Susno Duaji, kemudian juga Pak Harrison dan juga Pak Priyono. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam. Pak Harrison. Terima kasih, hormat Jenderal. Ya, terima kasih, Pak Riono. Ya pemirsa, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh kepala daerah dari Partai Demokrat